Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial basic dari Flutter dari nol ya. Kita mengenal beberapa layoutnya dulu yang mau ingin dibuat. Silakan teman-teman buka ya, untuk syaratnya ya tentunya memiliki atau sudah menginstal Android Studio. Terus yang kedua, opsional untuk editor pakai Visual Studio Code atau yang lain juga bisa, kalau bisa sih, tapi yang bisa itu Android Studio sama Visual Studio Code ya, itu yang jelas. Lanjut saja, kita buat projectnya. Sebenarnya opsional, bisa menggunakan terminal, juga bisa menggunakan command bar. Nah, ini ada new project ya, oke. Kalau menggunakan command ya, kita tinggal ketik throttle grip, nama aplikasi. Coba kita buat latihan enter, terus kita tinggal tunggu untuk generate-nya selesai ya. Oke ya, ini sudah selesai. Kita ke foldernya saja langsung. Ini untuk emulator, saya ini menggunakan Genymotion karena asumsi saya Genymotion yang lebih ringan daripada emulator bawaan dari Android Studio, itu jauh lebih berat. Nah, secara default itu akan seperti ini ya. Oke. Secara default dia itu ada main, ada my app ya, kelas my app. Terus di sini di home-nya dia ada my homepage, di sini kelas my homepage ya. Oke, sebelum kita membuat customnya, saya hilangi dulu yang tidak perlu ya. Berarti kalau di double slash seperti ini artinya komen ya, cuman komen dan tidak diperlukan. Coba kita langsung run. Tampilannya bagaimana sih yang default ya, default dari Flutter sendiri ini. Kita bisa menggunakan command, juga bisa menggunakan F5 ya. F5 itu kan biasanya kalau di web itu refresh ya. Ini untuk di sini bisa menggunakan turunnya, bisa menggunakan tur, atau bisa menggunakan ini run and debug.
Oh iya, untuk mengecek, melihat apakah sudah siap, itu bisa menggunakan Flutter Doctor. Nah, di sini ada informasi kekurangannya apa ya dalam penggunaan Flutter sini. Ya, kita sambil nunggu run aplikasi. Nah, di sini kalau saya sendiri menggunakan Android versi GT5, pluginnya nggak keinstall, plugin juga tidak keinstall, tapi untuk Visual Studio Code aman, device aman. Oke, ya. Sambil menunggu, kita di dalam folder lib ini kita buat folder lagi yang namanya views. Oke. Nah, untuk tampilan awal di Flutter sendiri itu seperti ini. Ini tampilan default dari Flutter. Terus kita nanti untuk yang homepage nya ini buat sendiri di folder views ya, ini. Jadi kita nggak membutuhkan ini. Nah, oke, kita hapus saja. Terus kita di dalam folder views kita buat yang namanya home.dot stateless folder. Kita buat yang namanya home. Terus jangan lupa masukkan library-nya, yaitu material. Kalau sudah begini pasti ini error ya. Kita di sini masukkan yang namanya home. Terus di dalamnya kita bisa pakai title. Nah, ini sudah di layoutnya home. Oke, kalau kita mau menggunakan yang custom header ini, ya, maka kita di sini harus menggunakan scaffold. Atau kalau custom itu bisa sendiri sih, tapi kalau defaultnya itu scaffold. Nanti di sini ada app bar ya, untuk app bar itu yang di atas ini. Bar. Nah, ini app bar default. Kenapa ini warnanya biru? Karena di default-nya ini warnanya biru. Kalau ini kita buat green, ya otomatis jadi hijau. Oke, untuk menghilangkan debug, di sini kita tulis saja banner, jadikan forms. Sudah hilang. Nah, ini untuk title ini biasanya kalau kita seperti ini biasanya kalau di real HP itu ada namanya ya. Nah, ini di titlenya app ini, materialnya ini. Kita bisa latihan Flutter. Oke, kita lanjutkan ke sini. Title kita masukkan titelnya
kalau tag itu di dalamnya pasti stringnya. Kemudian flutter 1. Oke. Nah, setelah itu kita nggak usah terlalu banyak di action atau dan delay-nya dulu ya. Oke, kita ke layoutnya sini ya. Tinggal kita buat body, terus misal kita buat kontainer kontainer. Oke. Coba kita lihat dulu, kita cek kontainernya ini seberapa ya. Nah, berarti kontainer ini kan warnanya ini kuning nih, berarti untuk kontainer segini ya. Jadi kita nanti bisa membaginya seberapa yang mau kita gunakan. Coba setelah itu kita buat kolom kolom. Untuk dalam kolom sendiri dibutuhkan harus tulisan children. Kita buat kontainer lagi di dalam ini di dalam kolom. Kita buat color lagi, colornya untuk mengidentifikasi seberapa kontainer yang kita buat. Nah, karena di sini nggak muncul, berarti kita butuh height-nya katakanlah 80, terus width-nya 130. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, untuk kita setting double making infinity. Nah, kalau height-nya kita default saja. Coba untuk ini, untuk yang kontainer ini kita duplikat ke sini. Ke sini ada 3. Ini green dan yang satunya lagi black. Nah, untuk yang kolom sendiri itu adalah garisnya dia vertikal ya, tapi untuk yang row itu nanti horizontal ya. Misal kita untuk buat ini kita ganti row, maka dia akan horizontal. Nah, kita ini atur menjadi height double infinity. Oke. Kita bisa mengatur ini main access management center. Nah, artinya kalau center dia itu mengambil posisi di sini ya. Untuk yang cross management star. Nah, star itu artinya yang cross itu kan yang vertikal. Kalau main ini kan yang horizontal.
kalau kita mau menambah ini biar ada size nya, biar ada jaraknya, kita tinggal nambah yang namanya size box. Oke, height nya kita buat 5. Coba height 5 enggak, kita tempatkan di benar di sini. Sebenarnya ini pun juga kita coba kita bungkus dengan kolom. Nah, di dalam ini size box-nya kita coba pindah ke sini. Jadi di sini sudah ada gambaran untuk membuat layout seperti ini, gampang ya. Kalau ini kita space surround itu nanti akan menyesuaikan ya. Misal dia lebarnya seberapa dan dia akan mengambil posisi sendiri-sendiri. Coba kita ini kurangi menjadi 60, yang ini juga 60, yang satunya ini juga 60. Tingginya ya, kita tambah kecil. Nah, kita jadi 10 terus 10 dan ini juga 110. Nah, akan jadi kecil. Nah, untuk beberapa layout ini nanti kita juga bisa custom, bisa menggunakan, bisa dikasih shadow, shade dan lain sebagainya. Setelah ini coba kita, nah ini kan di row itu ya, iya. Misal kita mau buat banyak nih ya, ini asumsinya desain row ini sudah clear, kita buat lagi. Nah, akan tambah lagi di bawahnya, tinggal kita kasih size box nya ini, ambil saja, copy, pastikan di sini. Nanti di sini akan ke bawah. Nah, coba kita di bawah row kita buat container. Oke, height nya kita buat 120, width nya kita buat double, make infinity kita maksimalkan ya, full. Colornya kita buat color coba ya, kita deep orange, deep orange, deep orange, deep orange yang 500. Nah, akan keluar seperti ini. Tinggal dikasih size box, height nya kita kasih 10. Nah, kita padding berarti dia akan masuk ke dalam 88 ya. Nah, seperti ini.
Terus untuk layout berikutnya kita copy saja yang ini, tapi kita buat yang agak lebar lagi. Nah, oke. Simbol ini cuman penggunaan column sama row dan container. Ya, mungkin untuk latihan yang pertama kita cukup sampai di sini dulu. Sekian dari saya.